Halo dan selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang begitu aneh, begitu menyentuh, dan begitu unik hingga hampir sulit dipercaya. Bayangkan sebuah pohon. Ya, hanya sebatang pohon, tapi bukan sembarang pohon. Ini adalah pohon yang secara sah, di mata beberapa orang, memiliki dirinya sendiri. Mari kita terbang ke Athens, Georgia, untuk mengungkap misteri di balik The Tree of Onsef. Kisah kita dimulai pada awal abad ke-11, tepatnya sekitar tahun 1832. Dengan seorang pria bernama William Harry Jackson, seperti banyak dari kita. Jackson memiliki kenangan masa kecil yang tak terlupakan. Bagi dia, kenangan itu terukir di sekitar sebuah pohon ek putih besar yang menjulang tinggi di halaman rumahnya. Pohon ini bukan sekadar pemandangan, melainkan sahabat diam yang menyaksikan tumbuh kembangnya, tawa, dan mungkin air matanya. Seiring berjalannya waktu dan usianya yang semakin senja, Jackson dihantui oleh sebuah kekhawatiran yang mendalam apa yang akan terjadi pada pohon kesayangannya setelah ia tiada. Akankah pohon itu ditebang untuk memberi jalan bagi pembangunan? Pikiran itu tak tertahankan baginya. Dengan keberanian yang luar biasa dan cinta yang mendalam, Jackson memutuskan untuk mengambil langkah hukum yang belum pernah ada sebelumnya. Ia menyusun dan menandatangani sebuah akta, dan isinya, ini dia bagian yang paling menakjubkan, saya, William Harry Jackson, untuk dan sebagai pertimbangan cinta yang saya miliki untuk pohon ini dan keinginan besar agar pohon ini dilindungi. Dengan ini memberikan kepemilikan penuh kepada pohon ini atas dirinya sendiri dan seluruh tanah. Dalam radius 8 kaki dari pohon tersebut di semua sisi. Bayangkan itu, sebuah akta yang memberikan hak milik kepada sebuah pohon. Tentu saja, secara teknis, hukum Amerika Serikat tidak mengenal tanaman sebagai subjek yang bisa memiliki properti. Ini adalah anomali hukum, sebuah keanehan. Namun, yang membuat kisah ini begitu indah adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah kota Athens, Georgia, memilih untuk menghormati keinginan Jackson sepenuhnya. Mereka tidak mempermasalahkannya, mereka tidak menertawakannya, mereka membiarkannya. Pohon ini tidak pernah membayar pajak, bagaimana bisa? Sang pemilik adalah dirinya sendiri. Tanah di sekelilingnya pun dijaga dengan ketat. Tidak boleh diganggu oleh pembangunan kota yang terus berkembang. Selama bertahun-tahun, pohon ini menjadi simbol keunikan, keindahan, dan yang terpenting, cinta. Orang-orang berdatangan hanya untuk melihat pohon yang memiliki akta miliknya sendiri. Namun, kisah ini juga memiliki bagian yang memilukan. Pada tahun 1942, setelah berdiri kokoh selama berabad-abad, pohon ek putih asli yang dicintai Jackson akhirnya tumbang akibat badai besar. Sebuah kesedihan melanda kota. Namun, cinta masyarakat terhadap sejarah pohon ini begitu kuat. Mereka tidak menyerah. Mereka memutuskan untuk menanam bibit dari biji pohon aslinya di lokasi yang sama. Pohon yang kita lihat berdiri tegak di sana hari ini secara teknis adalah son of self, atau anak dari pohon yang memiliki dirinya sendiri. Dan yang paling luar biasa, pohon sang anak ini secara otomatis mewarisi semua hak istimewa ayahnya sebagai pemilik tanah. Seolah-olah warisan hukum itu adalah bagian dari D-nya, bagian dari esensinya. Kisah The Tree of ini lebih dari sekadar cerita hukum yang aneh. Ini adalah bukti nyata tentang keteguhan cinta manusia terhadap alam. Ini menunjukkan bagaimana rasa hormat komunitas terhadap sebuah pohon mampu mengalahkan kepentingan komersial dan bahkan terkadang logika hukum yang kaku selama lebih dari 2 abad. Ini adalah pengingat bahwa terkadang nilai-nilai yang paling mendalam tidak dapat diukur dengan uang atau pasal-pasal undang-undang, melainkan dengan hati dan warisan yang kita tinggalkan. Menarik sekali, bukan? Apakah ada kisah-kisah anomali lain yang membuat Anda penasaran? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa suka, bagikan, dan berlangganan untuk lebih banyak kisah menakjubkan seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.